Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Awaludin ma'rifatullah. Kita akan membahas ada 3 ilmu yang fardu ain yang wajib dituntut setiap mukallaf. Yang pertama kali tauhid, usuluddin, ideologi. Sederhananya agar mudah kita pahami iman. Yang kedua, fikih, Islam, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukti kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintah Allah, mentaati segala aturan Allah, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ketiga, tasawuf, akhlak yang baik, hati yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, temanku seiman dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tauhid, membahas iman, akidatul awam, akidahnya, cara memahami, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak hafal Quran dan tidak bisa pula memaknai Al-Quran. Karena kalau orang yang menghafal Quran, hafiz Quran dan bisa memaknai Al-Quran, itu mereka akan mengumpulkan sifat-sifat orang yang baik dan mereka ikuti. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, seterusnya sampai baginda Rasulullah SAW, sahabat, khalafur rasyidin, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama, itulah yang mereka ikuti. Dan mengumpulkan sisi-sisi sifat-sifat orang yang buruk, Fir'aun, Qarun, seterusnya, Abu Lahab dan lain-lain seterusnya, dan mereka meninggalkannya. Itu kita yang tidak hafal Quran, alhamdulillah, kita akan memakai metode mengkaji Al-Quran, dalilnya Al-Quran dan dalil akli, ilmu mantik atau ilmu logika. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Habsim bin Abdul Manab, Abdul Manab bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Lu'ay, Lu'ay bin Khalid, Khalid bin Fir, Fir bin Malik, Malik bin An-Nadar, An-Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Kuzaimah, Kuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Muddar, Muddar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengkaji Aqidatul Awam, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan dengan memahami 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah awaludin ma'rifatullah. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ayyuhibbal mar'a." Dan seterusnya. Ada 3 perangai apabila terdapat pada diri seorang hamba, maka ia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya ibadah. Perangai yang pertama, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi keduanya. Perangai yang kedua, dia mencintai hamba Allah hanya karena Allah. Wa amanatikum wa antum ta'lamun. Yang ketiga, orang ini pernah syirik, kemudian dia tidak mengulanginya lagi karena dia takut akan dilemparkan Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perangai yang mulia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan hadis yang agung karena terdapat pokok-pokok dinul Islam di dalamnya. Akidah, iman, tauhid menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Apabila baik imannya, maka pasti baik pula amal ibadahnya. Maka agar kita bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, semua ulama sepakat kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 metode, ada 4 cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dengan Alamul Husna, nama-nama Allah. Karena setiap nama pasti menunjuk pada yang punya nama. Setiap sebutan menunjuk pada yang disebut. Setiap ciptaan menunjuk pada yang diciptakan. Cara yang kedua, dengan mempelajari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang ketiga, dengan melihat segala ciptaan Allah. Yang keempat, merenungi segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita melalui sabdanya, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Teman-temanku yang seiman yang mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika Fir'aun mengakunya dirinya Tuhan di depan kaum-kaumnya, sebagian kaumnya bertanya kepada Fir'aun, "Jikalau engkau Tuhan ya Fir'aun, ya Tuanku, lalu siapakah Tuhan Musa?" Dan akhirnya Musa pun memanggil Fir'aun. Fir'aun pun memanggil Musa. Ketika Musa datang, Fir'aun bertanya, "Ya Musa, siapakah Tuhan?" Nabi Musa simpel sekali menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Tuhanku Rabbil Alamin. Tuhanku adalah Tuhan semesta alam. Siapakah dia? Kata Fir'aun. Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun ketika dijelaskan dengan begitu sederhana yang mudah dipahami oleh Nabi Musa, Fir'aun malah memanggil Haman. Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat piramid agar dia ingin melihat Tuhannya Musa. Karena yang dia tahu, yang dia maklumatkan dirinya adalah Tuhan
alam semesta. Siapakah Tuhan langit? Ketika Fir'aun dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan semudah itu, tidak memahami. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjelaskan dengan lebih simpel lagi. Rabbukum wa rabbu a'abaikumul awwalin. Fir'aun, jikalau dirimu Tuhan, lalu siapakah Tuhan-Tuhan nenek-nenekmu terdahulu? Sehingga sebagian kaum Fir'aun logikanya putus pada waktu itu. Mereka berfikir dengan ilmu logikanya Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin kalau Fir'aun Tuhan, berarti nenek-neneknya pun tidak punya Tuhan. Begitu mudah memahami iman. Sehingga akal kita mudah sekali menerima bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita yakini pastilah makhluk. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meyakini, mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Tapi sekali lagi saya tekankan, bukan karena Allah hanya mempunyai sifat 20, maha suci, maha sempurna, sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tetapi bagi orang-orang yang awam untuk mengenal Allah, fa'lam, cukup dengan mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah yang telah dikonsep para ulama. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang 3 sifat yang menerangkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, Tuhan yang wajib kita sujudi. Yang pertama kali, nama sifatnya nafsiyah, menafikan bahwa yang mawjud hanya Allah. Sekali-kali akal kita tidak bisa menerima, menafikan jikalau selain tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali, Allah wajib disifati dengan sifat wujud. Artinya perpindahan secara bahasa, secara lughah, secara etimologi, wujud artinya ada. Maka mustahil jikalau Allah Ta'ala disifati dengan sifat Adam. Karena Adam artinya tiada. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan yang bisa kita lihat, yang bisa kita pikirkan. Mustahil jikalau alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Kalau aqua ini saja kita yakin ada yang menciptakan, seyakin-yakinnya pasti ada yang menciptakannya. Kita tidak perlu bertanya lagi, dia orang Jawa, orang Cina, orang Lampung, orang Batak. Itu tidak perlu bagi kita. Tetapi kita harus meyakini bahwa aqua ini pasti ada yang membuatnya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita mengkaji zat-zat Allah, tentu akal kita tidak akan pernah sampai. Maka maha suci Allah, subhanallah, dari segala kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawjud Allah. Kalau aqua ini kita yakin, seyakin-yakinnya pasti ada yang menciptakannya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahullazi khalaqas samawati wal ardh. Akulah Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, sebagai bukti tunjukkan bagi orang-orang yang berakal, yang berfikir bahwa la ilaha illallah, aku ciptakan alam semesta itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar kalimah la ilaha illallah, agar manusia meyakini, agar semua tunduk patuh bahwa semua itu aku ciptakan, menunjuk. Setiap ciptaan, kata Allah, pasti menunjukkan pada yang menciptakan. Maka Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini yang dulu tiada, Adam
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjuk bahawa Allah Ta'ala lah yang wajib ada, yang tidak pernah didasari tiada dan tidak pernah pula akan tiada. Maka mustahil jikalau Allah Ta'ala disifati Adam. Mustahil maksudnya sekali-kali akal tidak bisa menerima jikalau Allah Ta'ala Adam tiada, kerana alam semesta ini ada. Maka manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nama Adam, agar kita sadar bahawa Nabi Adam pun tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi diri kita. Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan suatu kesalahan di hadapan Allah, sampai mati dia bersujud kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang bukan Nabi Adam, setiap hari melakukan kesalahan, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Allahillazi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahum. Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasyan wa annakum ilaina la turja'un. Dan kami menciptakan mereka tidak main-main, kata Allah. Bukan main-main. Pasti ada maksud dan tujuan. Maka sadarlah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu tiada kepada ada, dan diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya, marilah teman-temanku yang seiman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawjud Allah. Sifat berikutnya sifat salbiyah. Kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Pengertian maksud dari salbiyah, tersaliblah, terhalanglah jikalau sifat-sifat Allah ini ada pada makhluk. Yang pertama, kidam. Pengertian perpindahan bahasanya. Secara bahasa, secara lughah atau etimologi, tiada awalnya. Maka hanya Allah lah Tuhan yang wajib kita sujudi. Yang dimaksud Allah Ta'ala ada. Mawjud Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wa batin. Akulah yang awal tiada permulaannya, dan akulah yang akhir tiada keberakhirannya, dan akulah yang zahir, kata Allah, nampak jelas bagi manusia. Ciptaanku ada, bukti bahawa akulah yang mengadakan segala-galanya makhluk, dan semua itu berawal karena aku yang mengawali, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tiada awal. Wa batinu, dan Allah lah yang maha tersembunyi. Yang dimaksud Allah Ta'ala mawjud, maka pasti wajib pula Allah mempunyai sifat kesempurnaan, kidam, tiada awalnya. Maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berawal dan ada awalnya. Tidak layaklah kita mengimani makhluk yang ada awalnya. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membahas tauhid, membahas iman, tujuannya karena banyak kekeliruan-kekeliruan kita hari ini. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang bisa menyimpangkan keimanan kita. Begitu banyaknya pemahaman-pemahaman yang bisa menyimpangkan keislaman kita. Maka kita harus sering-sering membahas tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketiga, yang kedua dalam sifat salbiyah, yang dimaksud Allah Ta'ala ada, mawjud Allah, wajib ada, maka pasti Allah tiada awalnya, dan wajib pula Allah Ta'ala disifati dengan sifat baqo, kekal selama-lamanya.
huwal hayyul qayyum. Hanya Allah lah yang kekal, tiada keberakhiran. Maka mustahil jikalau Allah Ta'ala disifati dengan sifat fana. Fana artinya binasa, musnah, mati, meletus, hancur dan lain-lain. Yang mati, yang hancur, yang kering, yang meletus pastilah makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang wajib disifati dengan sifat baqa, kekal Allah selama-lamanya, abadi wa abadan. Maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidaklah kekal. Allah memerintahkan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia tidak kekal, karena makhluk tidak kekal, marilah kita beribadah, memanfaatkan waktu setepat-tepatnya untuk memperbanyak ibadah dan berusaha meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Karena kalau ajal telah sampai, kata Allah, maka tidak ada yang dapat menundanya dan memajukan sesaat pun. Maka ketika ajal kita belum sampai, marilah kita saling menasihati, marilah kita saling memperbanyak amal ibadah, berusaha meninggalkan segala larangan Allah dan berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami logika kita harus betul-betul bainah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, yang tiada awalnya, yang tiada keberakhirannya, tiada kefanaannya, maka pasti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsun za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mensyukuri nikmat Allah, mentaati segala aturan Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sifat berikutnya, yang maujud tiada awal, yang maujud tiada akhirnya, pasti pula Allah Ta'ala disifati dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Mustahil jikalau Allah Ta'ala disifati dengan sifat mumassalahatuhu lil hawadis. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tiada kesamaan, baik zat, baik sifatnya dan baik af'alnya, pekerjaannya menunjuk la ilaha illallah, tiada Tuhan lah yang layak, yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamislihi sayyi, hanya Allah lah yang tiada kesamaan. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu saya cukupkan kajian iman kita. Semoga kita semakin dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita syukuri bahwa nikmat pertama yang harus kita jaga di antara nikmat-nikmat yang utama adalah nikmatul iman wal Islam. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, tentu kalian tidak dapat menghitungnya. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini ada tiga nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tadi kita membahas tentang tauhid, iman.
Sebagian ulama sepakat nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan dari kita diciptakan Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam. Karena Allah menciptakan surga itu untuk orang-orang yang meyakini kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Barang siapa yang mati di dalam hatinya meyakini tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, maka pasti dia masuk surga. Maka nikmatul iman wal Islam adalah nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia beserta isinya punya kita, semua jabatan punya kita, semua harta punya kita, maka kita termasuk orang yang paling merugi jikalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya. Mari kita jaga nikmatul iman wal Islam, nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama adalah setelah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmatul akli, nikmat akal. Karena Allah menciptakan begitu banyak makhluk ciptaan Allah, yang paling sempurna adalah manusia, karena Allah manahkan sesuatu. Afala ta'qilun, akal. Manutut taklid, Allah manahkan sesuatu yang kepada punya manahnya saja, yakni akal. Nikmat utama yang kedua di antara nikmat-nikmat yang utama adalah nikmatul akli. Maka kata ulama, apabila akal manusia digunakan dengan baik, mengimani Allah, mentaati Allah, derajatnya lebih daripada malaikat. Itulah yang dibuktikan para nabi dan rasul, para ulama, para sahabat, ulama, tabi'in, dan orang-orang yang beriman. Tetapi manakala akal kita tidak gunakan dengan baik, maka derajat kita bisa lebih rendah daripada hewan. Kalau saja anjing tidak ada yang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, padahal tidak punya akal, hanya punya nafsu, lalu mengapa manusia yang punya akal suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh nikmat akal tidak ia jaga. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga nikmatul iman wal Islam, nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama, dan nikmatul akli, nikmat yang utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama, dan nikmat yang utama yang nomor 3 yang wajib kita jaga dan kita pertahankan dan kita perjuangkan adalah nikmatul al-khuriyah al-istiqlal. Nikmatul al-khuriyah adalah nikmat merdeka. Merdeka hati kita, merdeka zahir kita, merdeka akal kita. Sehingga ketika akal kita merdeka, hati kita merdeka, dan zahir kita merdeka, maka nafsu bisa dikendalikan oleh akal. Nikmatul merdeka, nikmatul al-khuriyah. Seandainya suatu negara tidak merdeka, maka pasti akan lumpuh segala-galanya. Segi ekonomi akan lumpuh, hukum akan lumpuh, pertahanan akan lumpuh, pangan akan lumpuh, dan semua pasti akan lumpuh. Begitu pula dengan hamba Allah, dengan manusia. Seandainya hatinya tidak merdeka, zahirnya tidak merdeka, akalnya tidak merdeka, maka susah sekali akan mentaati Allah dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini hatinya yang merdeka, terbaring di rumah sakit,
mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dirikanlah salat, kata Allah, agar kalian menuju kemenangan. Tetapi zahirnya terbaring di rumah sakit, di ICU, mungkin stroke, mungkin diabetes, mungkin yang lain-lain. Ingin hatinya melaksanakan salat, menebus kekeliruan-kekeliruan yang di masa lalu, tetapi zahirnya sudah tidak merdeka. Tapi kuncinya asal dia mengimani Allah. Sakit kita satu hari, kata baginda Rasulullah SAW, akan menghapuskan dosa 1 tahun. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masih merdeka hati, masih mengimani Allah, akal kita masih baik. Mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan ada pula yang zahirnya merdeka, tetapi hatinya tidak merdeka. Rumah tidak jauh dari masjid, azan terdengar berhari-hari, tetapi untuk melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah, sujud kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, mengakui dirinya hamba, itu sulit sekali ia lakukan karena hatinya dan akalnya tidak merdeka. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan-kekeliruan kita di masa lalu, kebodohan-kebodohan kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, mari, Allah masih mempercayakan waktu untuk kita memperbaiki. Mari kita merdeka zahir, merdeka batin, dan akal kita selalu baik ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Marilah kita berbuat baik, wa 'amilus shalihat, selalu berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa 'amilus shalihat, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman adalah berbuat baik. Maka Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Wa 'amilus shalihat, kata ulama, ada 3 saja yang harus kita pahami. Apa isi wa 'amilus shalihat? Yang pertama kali, mahdoh, langsung kepada Allah, salat dan yang lain-lain. Marilah kita laksanakan, mumpung hati kita merdeka, kita beriman kepada Allah dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jagalah iman, jagalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh, kata Allah, dosa satu-satunya yang tidak bisa aku ampuni adalah menyekutukan aku. Oleh karena itu, jagalah nikmat iman dan nikmat Islam agar kita bisa menjadi baik, melaksanakan wa'amilus shalihat dengan baik. Maka akal kita harus baik. Isi wa'amilus shalihat yang kedua, itu harus baik kepada ciptaan Allah, manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi isi wa'amilus shalihat yang pertama itu mahdoh, langsung kepada Allah. Yang kedua harus kepada manusia. Istri harus baik, anak harus baik, tetangga harus baik, kepada orang tua harus baik, harus selalu berfikir yang baik, berkelakuan yang baik. Oleh karena itu, semoga kekeliruan-kekeliruan kita atas izin Allah, atas rahmat Allah, kita tergolong orang-orang yang dipermudahkan Allah untuk memperbaiki segala. Yang ketiga, isi wa'amilus shalihat, baik, bertanggung jawab terhadap alam semesta. Jangan kita sudah sholat, buang sampah sembarangan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena alam semesta diciptakan Allah, kita sebagai khalifahnya, pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, marilah kita bersabar, menjaga nikmat iman dan nikmat Islam, menjaga nikmat akal dan menjaga nikmatul al-akhirah. Sabar ada 2, bersegera dalam kebaikan dan bersegera meninggalkan kemaksiatan. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian rutin kita tentang membahas iman
fakih dan membahas tasawuf. Mudah-mudahan kita semua makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mengimani Allah. Oleh karena itu, banyaklah belajar. Marilah kita sama-sama belajar, berkumpul dengan orang-orang yang baik, agar iman kita terjaga dengan baik, agar akal kita menjadi baik, agar kita merdeka zahir dan batin, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para ustaz, saya mohon maaf semaaf-maafnya apabila penyampaian saya pasti banyak kekeliruan, pasti banyak kesalahannya. Tapi motivasi saya menyampaikan kebaikan adalah mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kata Allah, dan bertakwalah kata Allah. Katakanlah perkataan yang benar. Inilah motivasi saya. Yuslih lakum a'malakum, niscaya aku akan perbaiki amal-amalmu, kata Allah. Semoga kekeliruan-kekeliruan kita diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti niscaya akan kuampuni dosa-dosamu, kata Allah. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima, dengan mentaati Allah dan Rasul, dan itulah kemenangan yang paling besar. Itulah motivasi saya menyampaikan kebaikan-kebaikan. Saya bukanlah orang yang alim, saya bukanlah orang-orang yang terpelajar, tapi mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jikalau ada manfaatnya, jikalau ada kebaikan, semoga guru-guru kita, orang tua kita, kakek-kakek kita yang sudah meninggal mendahului kita atau yang masih hidup, semua diampunkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya, dan semoga kita semua ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir, wa man laqiyahu la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang seorang yang menghadap Allah dengan tidak menyekutukan dengan apapun, pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalal, dan orang yang menghadap Allah dengan menyekutukan dengan apapun, pasti masuk neraka. Oleh karena itu, marilah kita jaga nikmat iman, nikmat Islam, nikmatul akli dan nikmatul al-quriyah. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tutup kajian kita. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi da kalimati. Sesi pertanyaan setelah ini. Kemudian marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.